Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini saya akan bercerita mengenai hunian berimbang ya. Oke, langsung saja kita lihat terlebih dahulu apa dasar hukum dari hunian berimbang. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 di mana di pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk salah satunya di poin C mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Yang kedua, di pasal 7-nya disebutkan bahwa dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi MBR, maka pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan juga pemanfaatan rumah. Kemudian, di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, di Pasal 21 Ayat 1 disebutkan bahwa badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Sementara di pasal satunya telah disebutkan definisi dari hunian berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Jadi, berdasarkan peraturan atau dasar hukum yang sudah disebutkan ini, bahwa pemerintah itu wajib untuk mewujudkan hunian berimbang, di mana badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan itu wajib untuk menaati ketentuan tersebut, di mana badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan atau dalam hal ini pengembang perumahan begitu ya, itu wajib dalam satu kawasan yang mereka bangun itu ada perbandingan secara seimbang antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Nah, perbandingannya itu seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Jadi komposisi dari hunian berimbang itu dibagi berdasarkan skala perumahan. Untuk perumahan dengan skala besar, yaitu lebih dari 3.000 unit rumah yang di dalam satu site plan begitu ya, perbandingannya adalah satu rumah mewah berbanding dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana. Perbandingan seperti itu. Kemudian untuk skala perumahan yang selain skala besar, dalam hal ini apabila kapasitasnya itu antara 100 sampai dengan 3.000 unit rumah, maka perbandingannya bisa satu rumah mewah berbanding dua rumah menengah berbanding tiga rumah sederhana, atau satu rumah mewah berbanding tiga rumah sederhana, atau dua rumah menengah berbanding tiga rumah sederhana. Nah, khusus untuk rumah sederhananya sendiri, itu dibagi lagi, ada ketentuannya mengenai berapa subsidinya dan berapa yang tanpa subsidi. Nah, untuk kawasan perkotaan besar, skala besar, rumah sederhana tersebut terbagi menjadi 25% rumah sederhana subsidi dan 75% rumah sederhana non-subsidi. Sementara kawasan perkotaan sedang itu 50% rumah sederhana subsidi berbanding 50% rumah sederhana non-subsidi. Sedangkan untuk kawasan perkotaan kecil itu subsidinya rumah sederhana subsidi sebesar 75% dan rumah sederhana non-subsidi sebesar 25%. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika pengembang tidak dapat membangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret? Misalkan di kawasan tersebut lahannya sudah terbatas gitu ya, lahannya terbatas sehingga hanya cukup untuk membangun rumah komersial saja, rumah sederhananya jadinya nggak bisa dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret. Nah, disebutkan di pasal 21 huruf G bahwa apabila tidak memungkinkan maka dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun umum atau rumah susun untuk yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika tidak bisa juga, maka nanti akan dikonversi dalam bentuk dana pembangunan rumah umum, di mana dana ini nantinya akan dikelola oleh BP3, Badan Penyelenggara Perumahan ya, Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan. Nah, namun BP3 ini memang sampai saat ini masih sedang dalam eh, apa namanya pembentukan, proses pembentukan yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baik, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari sisi mengenai hunian berimbang ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.